Oke, selamat malam. Jadi ini saya ingin refreshment lagi untuk fitur Live View Make Easy. Jadi Live View ini fungsinya untuk tracking GPS. Ini saya pakai contoh untuk project Family Mart ya. Live View ini fungsinya untuk tracking GPS. Jadi kita bisa melihat posisi kendaraan yang kita pantau saat ini secara real time ada di mana saja. Dari sini kita juga bisa lihat kondisi temperaturnya seperti apa, kondisi sinyalnya seperti apa. Itu semuanya ada di konfigurasi kendaraannya. Misalkan konfigurasi make easy-nya. Misalkan kita mau tampilkan informasi GPS dan nomor lambung atau nama pengemudi misalkan. Kalau dia lagi jalan jadinya update. Ini nggak ada nama pengemudinya, kita matikan. Terus label geolokasi apakah ingin kita tampilkan atau tidak, itu konfigurasinya ada di menu setting ini. Jadi dari sini inilah sebenarnya fungsinya untuk tracking posisi kendaraan. Kita bisa juga lihat secara real time si kendaraan ini bergerak dengan kecepatan berapa, status mesinnya bagaimana, jarak tempuh pada hari ini totalnya sudah menempuh berapa kilometer, dan durasi tempuhnya berapa jam. Jadi durasi ditempuh itu dihitung ketika kendaraan bergerak. Kalau kendaraannya berhenti dia tidak dihitung. Kemudian kita juga bisa lihat status di kendaraan ini tuh ada berapa GPS. Di sini ada GPS dengan sinyal dari 3 bar cuman ada 2 sinyal. Artinya ini cukup bagus sinyalnya. Kita bisa cek juga dari sensor. Di sensor ini ada 3 jenis sensor yang dipakai. Refrigerator, jadi refrigerator itu untuk pengecekan mesin nyala sama mesin mati. Apakah mesin pendingin ini mati atau nyala, itu bisa lihat dari sini. Ini kebetulan kemungkinan lagi ada masalah di Make Easy-nya, makanya tidak ditampilkan status refrigeratornya. Nanti akan saya follow up ke Make Easy. Kemudian ada temperatur 1. Jadi kenapa ada 2 temperatur? Jadi temperatur ini kemarin kita request untuk dipasang di 2 sisi. Sisi pertama itu adalah untuk dari dekat blower. Jadi area dekat blower itu untuk tahu bagaimana suhu di area dekat blower. Karena kan kadang-kadang dekat blower sama yang area pintu yang belakang misalkan, itu suhunya berbeda. Nah itu fungsinya kayak gitu. Makanya ini dekat blower biasanya akan lebih dingin. Nah yang temperatur yang kedua yang di belakang suhunya biasa lebih tinggi. Oke, ini untuk pengecekan live view. Kemudian kita juga bisa lihat riwayat perjalanannya. Kita pilih saja di sini ada riwayat perjalanan. Jadi isi saja tanggalnya, misalkan tanggal hari ini dari jam 00 hingga jam 23.59. Walaupun sekarang belum jam 23.59, kita bisa tarik datanya untuk hari ini. Yang penting kita bisa cek riwayat perjalanannya. Nah, ini adalah riwayat perjalanannya. Kalau kita perhatikan, ini ada titik yang kayak gambar bulat, terus ada 2 garis di tengah. Ini adalah titik berhentinya. Jika kita klik, kita akan mendapatkan informasi kendaraan ini berhenti berapa lama. Sebentar, ini harus pas. Kita zoom lagi. Nah, jadi harus pas ngekliknya. Dia berhenti selama 11 menit 1 detik. Nah, kita juga bisa cek ini sebenarnya area apa sih, kenapa dia berhenti di situ. Kita drop saja poinnya. Oh, mungkin dia di sini sarapan atau apa gitu, beli sesuatu. Ya ini nanti tinggal di ini aja lah, dikira-kira aja lah. Oke, ini 1. Kemudian dari sini pun kita bisa lihat ada warna-warna merah, ada warna kuning di garis-garis ini. Jadi garis ini adalah daerah yang dilewati oleh kendaraan. Dan di kendaraan ini, warna ini adalah menerangkan kecepatan. Jadi kalau kita klik akan tampil kecepatannya. Ini 36 km per jam. Di sini 49. Terus yang hijau ini ada 61.
Dari mana warna-warna ini menentukan kecepatannya? Itu kita bisa lihat informasi yang di sini. Nah, ini ada warna yang merah, merah pekat. Merah pekat itu kecepatan di bawah 21, di bawah 21. Nah, kemudian ketika itu merah atau orange, orange ini di antara 21 hingga 40 km. Lalu kalau 41 hingga 60 itu warnanya kuning. Terus hijau cerah atau hijau muda itu 61 hingga 80. Lalu kalau hijau pekat itu di atas 80 km per jam. Dari sini juga kita bisa cek daftar pemberhentiannya ada di mana saja. Nah, di sini akan muncul cara bacanya dari bawah. Jadi jam 00 ini di daerah Jaya Mukti, kita bisa klik ini ada di mana sih gitu kan. Oh, ternyata ini ada di dekat DC di parkiran. Nah, kita bisa klik aja. Di sini adalah titik-titik berhentinya. Ini cara untuk melakukan pengecekan terhadap titik pemberhentian. Jadi berapa kali dia berhenti, berapa lama dia berhenti, ini tampil, dan dari jam berapa dia berhenti. Ini ditampilkan semua. Lalu kita juga bisa cek misalkan berdasarkan peringatannya, ada peringatan apa aja sih dalam sehari itu. Nah, ini kebetulan tidak ada peringatan ya. Jadi peringatan yang dimaksud misalkan ada pelepasan GPS atau ada guncangan atau ya riwayat-riwayat yang peringatan yang sudah disetting sama sistem. Terus di sini juga ada daftar perjalanan. Nah, daftar perjalanan itu dari titik berhenti hingga titik berhenti itu tadi bisa kita pilih. Jadi secara global kita bisa play semuanya, jalanin, nanti dia akan jalan kendaraannya. Sorry, saya salah klik. Nah, kita bisa ubah kecepatannya supaya dia geraknya juga cepat. Sorry, berat. Kita bisa geser-geser di sini untuk melihat posisinya, untuk merubah posisinya. Nah, dan kita juga bisa lihat secara parsial karena kan tadi ada titik berhenti. Kita bisa cek dari berhenti itu dari rute tadi itu ada dari titik henti satu ke titik henti lainnya. Nah, ini kita bisa cek. Nah, selanjutnya, jadi ini parsialnya kalau misalnya mau lihat riwayat perjalanannya. Oke, di sini pun kita juga bisa lihat grafik perjalanannya. Kalau kita klik di sini ada grafik perjalanan. Dan kalau kita perhatikan di sini ada area warna abu-abu. Area warna abu-abu artinya kendaraan ini tidak bergerak atau tidak jalan, tidak berpindah lokasi. Nah, terus yang area warna biru muda ini adalah area di mana kendaraan melakukan perjalanan. Jadi pasti bergerak. Ketika bergerak, kalau misalnya kita perhatikan di sini ada kecepatan dan informasi temperatur. Kecepatan yang bawah di sini. Kemudian yang atas adalah informasi temperatur. Kita misalkan mau fokus kepada kecepatan aja. Ini klik aja supaya kita tidak melihat garis yang temperatur. Nah, kita bisa cek. Jadi kita juga bisa tahu pada saat di daerah sini misalkan kecepatannya berapa, ini akan tampil. Oke, kita nyalakan aja temperaturnya. Nah, selain itu dari sini kita juga bisa ekstrak laporan ini ke dalam file Excel. Jadi klik saja di sini dapatkan laporan riwayat perjalanan. Nah, dari sini ini kita tinggal unduh saja, pindah ke tabel Excel, klik tabel Excel, tunggu sampai selesai karena sedang diproses query-nya. Nah, kalau sudah selesai kita bisa download atau unduh dan kita bisa
periksa riwayat perjalanan kendaraan ini pada hari itu. Jadi nanti di sini akan muncul informasi riwayat perjalanan kendaraan dari periode 11 hingga 11 April 2026. Nah, di sini ada kecepatan, geolokasi. Geolokasi itu adalah wilayah-wilayah yang telah kami tandai. Terus ada ACC. ACC itu adalah kontak. Ketika kontaknya di set on sebelum starter, dia udah dianggap nyala. Terus ada garis lintang dan garis bujur. Ini untuk menentukan titik koordinat posisi kendaraan. Dan lokasi ini adalah terjemahan dari titik garis lintang dan garis bujur, posisi kendaraan ini berada di wilayah mana gitu. Sisanya adalah informasi terkait GPS itu sendiri, seperti perangkat, email, terus jenis kendaraan, ini ada plat nomor, dan ini adalah jam atau waktu kendaraan itu berada di posisi mana. Kemudian kalau kita mau cek laporan lain, misalkan kita mau lihat laporan temperatur, karena kan yang ditampilkan di sini tadi baru kecepatan saja. Nah, untuk temperatur ini agak berbeda. Kita harus masuk ke menu laporan, manajemen kendaraan, kita cari temperatur. Oke, ada riwayat temperatur. Kita ambil periodenya hari ini saja, jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar pasti akan berat. Kita gunakan 9130. Salah klik. Oke, intervalnya kita set di bisa semua data atau bisa 5 menit. Kalau 5 menit artinya yang diambil adalah data per 5 menit sekali. Kalau 10 menit ya juga 10 menit sekali. Kalau semua data artinya setiap GPS melakukan memberikan laporan terhadap sistem, maka datanya akan kita ambil. Misalkan kita ambil semua data ya, kita terapkan saja. Oh, ini seperti saya ada salah pilih kendaraan. 9130 EXR. Oh, oke, salah. Ini GPS yang lama. GPS yang lama rusak. Kita terapkan lagi. Nah, ini langsung muncul. Ini bisa dalam dua tampilan seperti tadi, ada tabel dan ada grafik. Nah, di grafik ini akan muncul suhunya atau temperaturnya, terus ada posisi ACC on off, dan ada refrigerator atau tadi suhu mesin kendaraan on sama off. Nah, jadi kita tahu pada tahap ini refrigeratornya nyala, pada tahap ini refrigeratornya mati. Ini kan ada on off nih. Ini dimatikan. Nah, ini nanti kita cek. Coba kita tarik datanya. Kita ambil yang versi tabel. Unduh tabel. Oke. Nah, ini adalah riwayat temperatur untuk kendaraan 9130 XR pada hari ini. Nah, kita cek. Nah, ini suhunya lumayan tinggi ya untuk pengiriman barang. Nah, ini baru dinyalakan di daerah sini nih, Jaya Mukti berarti masih di ini sih, daerah DC. Oke, ini bertahap. Nah, jadi tinggal cek area sini, ACC nyala, refrigerator nyala, suhunya naik atau turun. Dan ini lokasinya. Ini kebetulan di sini tidak ada informasi geolokasi informasi latitude longitude. Kalau ada latitude longitude nanti itu bisa diterjemahkan ke dalam tampilan peta. Kurang lebih seperti ini. Terima kasih. Selamat malam.